Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali di kelas BBQ 2 bersama Ustazah Silvianti. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan, kita limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, hingga umatnya akhir zaman. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah, sebelum kita mulai kelas pada pagi hari ini, kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan materi oleh Ustazah Silvianti. Kepada Ustazah Silvianti, waktu dan tempat saya persilahkan. Tafadhol masykurah. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita berjumpa kembali hari ini dengan pembelajaran kita. Insya Allah akan melanjutkan berkaitan dengan makhorijul dan sifatul huruf. Ya, yang insya Allah hari ini kita akan masuk kepada huruf qaf. Kita sudah mempelajari huruf-huruf dari tenggorokan keseluruhannya. Ada 6 huruf, ya sudah kita pelajari huruf hamzah, sudah kita pelajari huruf h, huruf bagi ain, huruf kha dan ghain. Ya, jadi alhamdulillah kita sudah pelajari 6 huruf sekaligus. Dan keseluruhan yang kemarin kita pelajari itu adalah huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan atau al-haq ya. Kita akan masuk kepada tempat keluar yang berikutnya. Itu tempat keluar, jadi tempat keluar ada 5. Tempat keluarnya huruf dalam bahasa Arab itu, huruf hijaiyah itu ada 5. Yaitu ada dari tenggorokan, lalu ada ke atasnya kita ketemu sama lidah atau lisan, ya. Ada rongga mulut, ada bibir dan ada rongga hidung. Nah, jadi setelah dari tenggorokan kita masuk kepada area lidah atau area lisan, gitu. Dan area lisan ini punya banyak sekali huruf-huruf, ya, punya menjadi tempat keluar dari banyak sekali huruf-huruf. Kalau kemarin kita sudah pelajari 6 adalah dari tenggorokan saja, nanti ada hanya 4 dari bibir, maka sisanya keseluruhan itu adalah dari lidah, dari lisan. Jadi harus diperhatikan betul bahwa banyak sekali huruf yang keluar dari sini, gitu ya, dari lidah ini. Nah, ini kita akan masuk langsung kepada huruf yang pertama yang keluar paling dekat dengan tenggorokan, yaitu huruf qaf. Ya, jadi kalau misalkan kemarin kita sudah pelajari kalau huruf kha dan ghain itu keluarnya adalah dari akhir atasnya, gitu ya, daripada tenggorokan di di tempat di mana sudah ada langit-langit yang berdaging, ya, akhir daripada tenggorokan, maka kita masuk di mana lisan ini adalah atau lidah itu adalah yang berperan besar. Di mana di sini kita mulai tentunya yang paling belakang adalah huruf qaf. Ya. Jadi qaf itu tempat ketemunya itu adalah tempat titik keluarnya itu adalah bagian lidah, pangkal lidah yang paling belakang, ya. Jadi bukan paling banget, ini sudah masuk area pangkal lidah, di mana dia berjumpa dengan langit-langit mulut yang berdaging. Jadi full tidak ada langit-langit mulut di situ. Jadi istilahnya tulangnya tidak ada di daerah situ. Karena tulang habis ya, kalau kita lihat gambar, maka tulang habis di titik yang ini nih di bawah hidung.
Tapi kalau qaf itu kenanya sudah ke bagian langit-langit yang full daging, tidak ada tulangnya areanya. Gitu ya. Dan lihat rapatnya ketika ketemu dengan qaf. Ya, rapat lidahnya ketemu dengan dengan langit-langit. Sehingga huruf qaf itu ya ketika kita baca tidak ada tuh bisa ada udara yang keluar melewati daripada area sini. Ya, sehingga huruf qaf punya sifat jahar. Ya, kita mengucapkan hurufnya kita tidak sertai dengan hembusan udara. Ya, tidak disertai dengan hembusan udara. Kenapa? Ya ini karena lihat lagi gambarnya lidahnya itu merapat sekali kepada langit-langit dan sebenarnya yang lidahnya bentuknya daging. Langit-langitnya daging juga jadi nempelnya penuh gitu ya. Jadi udara tidak kita hembuskan di situ, maka huruf qaf sifat pertamanya adalah jahar ya. Jadi kalau kita baca nih ko. Nah, itu nggak boleh ada kehembus udara. Jadi baca ko ya ko, bukan ko. Nah, ini nggak boleh. Ya, tentunya itu bukan huruf kof lagi kalau sudah terhembus udara. Mungkin kalau terhembus udara, maka kita menemukan lidahnya tidak di area sini, tapi mungkin ke depannya. Memang kalau ke depannya bisa keluar udara, bisa. Caranya gimana? Kenapa? Karena dia ada area tulangnya, maka kita rasakan dia bergerigi-gerigi bagian langit-langitnya. Sehingga udara bisa nyempil-nyempil masuk, gitu ya. Nah, jadi kalau daerah sini tuh nggak bisa nih, dia lembut sekali kalau daging. Kalau kita pegang area sini, lengan kita masukkan ke sini, ini otomatis biasanya kita muntah. Ya, kalau kita masukkan jari ke situ, itu bisa sampai muntah. Kenapa? Karena dia sangat lembut. Ya, dan sensitivitas kita sangat tinggi di situ. Oke. Jadi yang pertama tadi adalah jahar atau tidak keluar udara. Nah, yang kedua, huruf qaf itu ketika kita temukan, ya, nah hurufnya itu langsung benar-benar keluar dari titik di sini. Ya, sehingga dia bersifat tekanan suaranya sangat kuat. Ya, tekanan suara sangat kuat, terhentak gitu ya, maka atau disebut sebagai sifat syiddah. Ya, contoh nih, kalau kita tasdidkan, ya, maka berhentinya benar-benar mendadak. Bak ko. Nah, kenapa? Karena dia langsung udah udara nggak bisa mengalir, gitu ya. Dan semua posisi makrosnya itu tertekan kuat. Bak ko. Nah, nanti kita perhatikan ya, bak ko, maka dia di situ tertekan kuat, berhenti suaranya, langsung seketika, gitu ya, langsung dan seketika. Nah, kita lihat lagi gambarnya. Oh, ternyata pangkal lidah ini benar-benar naik ya. Di sini pangkal lidahnya benar-benar naik, penuh. Nah, kemarin kita sudah belajar nih ada huruf kha dan ghain yang pangkal lidahnya juga naik. Nah, ini sama nih, pangkal lidahnya naik. Yang di belakang sini naik semua. Ya, belakang sini naik semua. Maka ini disebut sebagai isti'la. Pangkal lidahnya naik. Kan kalau isti'la ini akibatnya isti'la itu apa? Pangkal lidah naik. Akibatnya baca huruf qaf itu tebal. Jadi kalau tebal itu bukan dari bagian bentuk depan tapi dari bagian sini. Kalau ini kena ya bagian ininya kena maka dia akan terasa tebal suaranya. Ya karena lebih penuh lebih sempit kan di sini areanya sehingga dia lebih penuh jadi disebut sebagai tebal. Qaf, qaf, qaf ya. Tetapi kita lihat bagian depannya sekarang, oh ternyata dia terbuka. Kenapa? Karena bagian tengah lidahnya dan bagian depannya turun ya. Nah, ini menyebabkan ada rongga yang terbuka di depannya, ya area depan mulutnya, rongga mulutnya. Maka kita sebut sebagai sifat infitah. Itu ini satu-satu ya kita bahas. Jadi lidah dengan langit-langit mulut itu terbuka atau terpisah. Nah, jadi gitu. Jadi jangan dinaikin ininya, baca ko. Nah, jadi nanti akan terasa ketika sedang kasroh. Kalau pas kasroh, karena ininya tidak naik kan ko. Nah, pas lagi kasroh, ki, ki, ki itu jangan ki, ya jangan begitu ya. Jadi jangan naikin dulu. Ki aja biasa aja. Ko, ki, ku.
Ko, ki, ku. Tidak kita naikkan ininya. Jadi jangan terlalu tebal. Jangan terlalu tebal gitu maksudnya. Depannya jangan dinaikkan. Semakin banyak tempat yang kita naikkan bagian lidah, itu akan menyebabkan makin tebal sebuah huruf. Gitu ya. Sampai situ dulu deh. Nah, mudah-mudahan udah lumayan paham. Ini adalah istilah saja bahwa ismat itu pengucapan suara tertahan atau kata orang Arab istilahnya menyebabkan membuat huruf tersebut sulit. Ya, ingat-ingat kalau orang Arab saja udah bilang sulit, apalagi kata orang ajam ya, orang yang asing dari bahasa Arab, maka pastikan kita memang menganggapnya sulit sehingga kita berhati-hati. Oke, ada lagi sifat huruf qaf yaitu qalqalah. Jadi, qalqalah di sini didefinisikan sebagai adanya getaran suara pada makhraj ketika dia pada keadaan sukun, baik sukunnya asli ataupun waqaf. Maka bentuknya begini, waktu pas sukun, misalkan di kata ini ya, bako. Nah, ini bako. Ada mantul tuh, bunyinya ko. Pantulan daripada huruf qaf, baik depannya fathah ataupun kasroh ataupun dhammah, maka bunyinya kembali ke huruf qafnya yang tebal, bunyinya seperti ko. Bako. Depannya kasroh. Contohnya iqra ya. Iqra. Iqra. Ya, jadi tetap ke ko. Jangan ke ya. Kalau ke itu berarti tipis. Jadi bunyi mantulnya tuh bako, bukan bake. Nah, ini ya, hati-hati. Bunyinya kembali ke bunyi dia yang tafkhim, yang tebal. Kenapa? Karena posisinya harus seperti ini, naik. Betul. Soalnya kalau dia tipis berarti kita majuin lagi ke depan. Nah, ini harus hati-hati sekali. Dah, ini sifat-sifat huruf, ini adalah gambarnya. Kokiku bako. Ya, jangan lupa ada kol-kolahnya. Kemudian, nah kita belajar nih, aduh ada apa namanya? Ada hukum tanwin di sebelah. Mari kita pelajari hukum-hukumnya. Oke, hukum yang berkaitan dengan nun sukun, hukum nun sukun dan tanwin dulu. Kalau mereka bertemu dengan huruf qaf, maka hukumnya kita namakan sebagai ikhfa hakiki. Gitu ya. Apa itu ikhfa hakiki? Berarti dia nun sukunnya atau tanwinnya kita ikhfakan. Bunyi nun pada huruf nun sukun ataupun tanwin kita samarkan dengan cara membacanya masuk kepada makhorijul huruf qaf. Loh, huruf nun itu pakai ujung lidah, qafnya pakai pangkal lidah. Belakang-belakangan nih ya, beda banget. Maka kalau kita pikirkan itu adalah bunyi nun kan N ya. Karena saking jauhnya makhorijul hurufnya, bunyinya berubah seperti eng. NG, eng, bahasa Indonesia. Ya, pakai ditebalkan lagi. Karena tadi ingat pangkal lidahnya naik. Ya, jadi nanti kita harus ingat bunyinya menjadi seperti itu ya. Jadi tebal tapi tebalnya harus tetap. Tapi nunnya disamarkan bunyinya kayak eng. Setiap pendengungan, ya, setiap gunnah yang keluar maka minimal 3 harokat untuk menyempurnakan gunnahnya. Contoh, di sini ada tanwin ketemu qaf ya. Alima qadira mauqo mauqo. Ya, jadi naikkan. Jangan begini, jangan tipis ya. Menjadi mangko, mang. Nah ini ya, jadi lidahnya tuh nggak naik. Jadi lebih ke siap-siap huruf kaf kalau kayak gitu. Hati-hati, harus tebal. Ya, siapkan menuju ke kafnya. Lanjut, kita ada nun sukun di sini ketemu kaf, di mana nun sukunnya terpisah kata-katanya. Wala in qutilu, wala in qutilu. Itu. Satu lagi di sini ada nun sukun di tengah-tengah kata. Ya, tetap harus tebal. Al-qadha. Ya, ini afwan tidak diwakafkan. Karena takut nanti salah para mendengarkannya. Al-qadha. Jadi ingat tebal. A-nya jangan tebal ya. Al-qa di situ
hati-hati hamzahnya nggak boleh ikutan tebal. Ya, A-nya tetap tipis. Ini hati-hati banget nih ya. Oke, oke, kita lanjut. Ketika kalau tadi non sukun atau tanwin, sekarang mim sukun yang ketemu huruf qaf. Ini juga kita harus hati-hati. Kenapa? Karena mim sukun yang bertemu dengan qaf, mimnya kita baca idhar. Hukumnya namanya idhar syafawi. Jadi mimnya dibaca idhar. Idhar itu apa? Berarti mimnya harus dibaca jelas. Nggak pakai tambahan gunnah, berarti tidak boleh ditahan bacanya. Ya, karena kita kebiasaan nih kalau ketemu mim sukun biasanya cenderung untuk berhenti bentar deh gitu ya untuk mikir, nggak boleh. Nah, jadi ini contohnya alaihim qamu. Ya, jangan ditahan ya, jangan jadi alaihim qamu. Walaupun enak nada lagunya, nggak boleh. Tetap dia harus idhar. Seperti itu. Ternyata ada tambahan lain ya. Hukum tajwid biasanya cuma ngomongin dua hal. Sekarang kita ternyata ada kalau dia ketemu huruf qaf tadi dengan huruf kaf. Sebenarnya nanti ya kita belajarnya lagi untuk pekan depan. Ketika kaf ketemu kaf ini. Nah cuman ya ini qadarullah ya. Udah masuk nih qaf dengan kaf nih. Kenapa? Karena mereka memang satu makhraj. Bukan makhraj sih. Deketan dalam makhraj yang sama ya. Dekat banget sama pangkal lidah. Tapi dekat tapi tidak sama titiknya. Oke, di sini kalau huruf qaf ketemu dengan kaf, berarti kita masukkan langsung qafnya kepada kaf. Ya, lihat ya. Walaupun di atas qaf nanti ada tanda sukun, ya biasanya kalau Al-Quran Indonesia tuh tetap ada tanda sukunnya ya, ini agak serem. Biasanya kafnya tetap ada tanda tasydid, artinya langsung masuk kepada tanda tasydid. Jadi dibaca langsung ke kaf. Alam nakhluqukum. Alam nakhluqukum. Nggak usah masuk ke qaf dulu ya. Sampai dikasih qalqalah nggak boleh ya. Jangan alam nakhluqukum. Nah, itu nggak boleh ya. Itulah disebut idgham. Idgham itu melebur, jadi hilanglah sifat tadi qalqalahnya pada huruf qaf. Seperti itu. Ya, jadi sekarang kita insya Allah sudah bisa nih baca yang di depan tadi. Berarti oh ini dibaca kon ketemu kof, berarti dengung, gitu ya. Koko, ini ada kolkolah nanti kita baca. Di sini muko, ini juga ada kolkolah. Berarti maki kon, nah kon ketemu kof lagi, berarti kita baca dengan dengung. Qani qaqna minal muqni maqiqan qaniqa. Oke, jangan lupa dengungnya pun harus tebal. Ingat ya, dengungnya harus tebal. Oke, kita lihat kesalahan yang mungkin terjadi. Kenapa? Bagaimana sih kalau kita baca huruf qaf ini? Pertama, tentunya membaca qafnya itu tapi pakai makhrajnya huruf kaf. Artinya yang tadi seharusnya kenanya hanya ke langit-langit bagian daging saja, ini naik sedikit gitu ya sampai ketemu langit-langit yang ada bertulangnya. Akhirnya kita harusnya bacanya kul kul. Ini sering banget ya kan kita belajar selalu 3 kul ya. Hampir setiap hari kita baca. Hati-hati, bacanya kul bukan kul tapi kul ya. Hati-hati, beda artinya jauh banget soalnya. Kalau kul artinya katakanlah, kalau kul artinya makanlah. Ya, kalau yang khusus ini nggak boleh salah kawan-kawan. Ya, hati-hati, jangan pernah melafalkan huruf qaf pada makhraj huruf kaf. Artinya jauh, artinya melenceng, berhati-hatilah di situ. Ya, ingat-ingat, pokoknya kalau kaf, kalau kita ngerasa ada, wah hembus nih udara, berarti itu kaf. Gitu ya. Walaupun kafnya kayak ditebel-tebelin ya, walaupun kafnya kayak ditebel-tebelin. Oke, itu yang pertama dan ini kesalahan fatal sekali, jangan kita kerjakan. Yang kedua, membaca qaf sukun. Tapi ada sedikit sifat udaranya tadi ya, sama ya, dekat-dekat ke makhraj huruf kaf dan terasa sekali ketika dia sukun ya. Jadi contoh, iqra. Nah, kita bacanya gini nih, keluar udara dikit sehingga dia baca iqra.
Iqra. Pokoknya ada keluar udara. Itu kerasa banget. Nah ini, ada udara keluar, menghembus. Itu juga sama saja, nggak boleh. Walaupun iya sih kedengarannya seperti huruf qaf, tetapi keluar udara. Maka kita hindari. Nggak boleh. Oke. Yang ketiga, membaca qaf itu kan adalah huruf yang tadi pangkal lidahnya kita naikkan. Qaf, gitu ya. Nah, ini harus berhati-hati sekali. Jangan sampai ya kita usahakan betul tidak dibantu dengan bibir yang dibulatkan. Ini afwan nih kalau yang mungkin yang sama kampung sama Ana dulu ya, tapi anak kan anak rantau ya. Yang dari Sumatera itu hati-hati baca ko, bukan ko, bukan ko. Jangan bulatkan bibirnya. Ko gitu dibantuin. Gak usah ya. Coba lagi bacanya ko dengan cuman pangkal lidahnya dinaikkan. Kolu, kolu, bukan kolu. Hati-hati ya. Maka usahakan juga buat kita semua, karena kita tahu bahwa qaf fathah itu adalah fathah, bukan huruf yang dibulatkan bibirnya, bukan ko gitu ya. Maka coba mulai sekarang buat kawan-kawan semua, kalau menuliskan, melatinkan bahasa Arab gitu ya, maka pakailah huruf A untuk qaf, jangan O. Nah, huruf Ra juga misalkan Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Maka tuliskan Ar-Rahman pakai RA, bukan RO, gitu loh maksudnya. Maka Qaf juga sama. Qalu kita tulis QA, bukan QO. Kenapa? Supaya kita nggak kebiasaan bulatin bibir. Karena O itu syaratnya adalah membulatkan bibir. Ya, usahakan ya. Kita tahu memang hurufnya kok itu begitu ya kalau bisa. Kenapa? Supaya membuat otak kita sadar bahwa fathah ya fathah dasarnya dari membuka ya. Jadi hati-hati. Fathah itu kan membuka. Fathah, fatihah. Coba dari kata-kata yang sama. Ya, hati-hati jangan membulatkan bibir. Eh, kalau masih sering bulatkan bibir gimana? Ya, kalau untuk sementara boleh, tapi itu untuk belajar aja. Ya, kalau misalnya kita nggak terbiasa. Nah, setelah itu lama-lama kita usahakan jangan bulat bibirnya ya. Gitu aja. Tapi tidak mengubah arti ya. Kalau mengubah arti apa enggak, ya enggak lah. Cuma tipis-tipis. Tapi makrotnya takutnya nanti salah. Oke, kita usahakan, bukan makrot ya, sifatnya yang nanti salah. Oke, nomor 4. Tidak mengeluarkan sifat qalqalah pada huruf qaf bersukun. Nah, contoh di kata iqra ya. Ini hati-hati, harus dikeluarkan qalqalahnya. Iqo ya, bukan iqra. Nah, biasanya begitu ya jadinya ya. Iqra. Nah, kenapa? Karena kita nggak keluarkan qalqalah tadi. Jadilah qra. Nah, itu kan nggak boleh ya. Karena dia adalah huruf ro, bukan kro gitu ya. Iqra. Jadi wajib keluarkan. Nggak boleh juga iqra. Nah, itu juga nggak boleh. Sama sekali nggak keluar. Nah, itu hati-hati, tidak boleh dilakukan. Ya, karena ini sifat utama juga pada huruf qaf. Harus dikeluarkan. Kita lanjut. Kita mengucapkan qalqalah. Sudah kita ucapkan qalqalah. Tapi saking semangatnya biasanya kita kayak menambahkan huruf hamzah sukun. Sehingga qalqalahnya tadi itu bunyinya menghentak. Akhirnya berhenti. Semestinya contohnya adalah iqra, nyambung ya bunyi pantulan qaf kepada ro. Iqra, yang tidak boleh begini. Iqra, iqra. Nah, ini keputus. Jadi setelah bunyi qalqalahnya kayak ada hamzah sukun. Iqa. Nah, ada hentakan. Nah, itu nggak boleh. Huruf qaf memang syiddah. Syiddahnya sebelum keluar qalqalahnya itu terasa. Tetapi bunyi pantulannya tidak boleh kita tambahkan hamzah sukun. Ini perlu diperhatikan. Gitu ya. Jadi pantulannya dengan huruf berikutnya itu nyambung. Yang suaranya tersambung. Tidak boleh kita tambahkan
huruf hamzah sukun. Mudah-mudahan latihan yang di tengah-tengah kata gitu ya, itu bisa membuat kita semakin bagus lagi, menyebabkan nanti kalau udah di akhir-akhir gitu ya, ma khalaqa. Nah, nanti di akhir sana tidak juga ada hamzah sukun. Tapi yang tengah-tengahnya dulu kita latihan. Gitu ya, ini cuma contoh. Oke, lanjut kita kepada yang berikutnya. Terlalu menebalkan huruf qaf pada saat berharokat kasroh. Ini biasanya adalah karena tadi yang semestinya ada rongga mulut yang terbuka karena kita menurunkan tengah lidah dan depannya, gitu ya. Ini tidak, kita tambahkan ada sifat sendiri yaitu namanya itbaq, gitu ya. Jadi tengah lidahnya kita naikkan sehingga dia terlalu tebal. Harusnya mustaqim, mustaqim. Terbaca menjadi mustaqim. Gitu ya. Hati-hati, tidak boleh. Jadi bukan qi, tapi qi. Qi. Langsung aja. Nggak pakai qoi gitu, nggak usah ya. Jadi dia langsung saja pangkal tengah lidahnya kita jaga. Baik, alhamdulillah teorinya sudah sampai itu saja. Mudah-mudahan sebetulnya cukup jelas ya. Habis ini kita latihan. Dikembalikan kepada moderator untuk kalau ada yang bertanya dipersilahkan untuk bertanya terlebih dahulu. Kalau tidak kita mulai latihan. Silahkan, Oke, Bija. Oke, yaudah. Ada yang mau bertanya tidak? Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tadi mau tanya tentang yang itu Uni, yang tadi yang jangan dibentak itu. mm-mm. Kalau misalkan terjadi ada sukun, mulainya bukan jadi agak sedikit terbentak Uni. Kalau ada sukun, Kode kan kayak kan jadi kayak untuk memulai untuk jadi kayak ada sedikit hentakan gitu Uni. hentakannya pas masuk sebelum ada kolkolahnya. Jadi kayak gini. Ik, nah di situ kan berhenti. Kita syiddahnya di situ. Ik, nah langsung berhenti. Tapi abis itu pas muncul kolkolahnya kan iko. Nah gitu ya. Ada abis berhenti kan kita baca pantulannya. Pantulannya nggak boleh dihentak. Kalau pantulannya nggak ada urusannya lagi. Jadi hentaknya kapan? Pas masuk berhentinya itu. Ik. Nah baru kita keluarkan pantulannya. Iko. Nah, ko-nya nggak boleh bunyi iko. Nah, nggak bukan jadi kok gitu, tapi ko biasa mengalir. Iqra. Jadi berhentinya di pas sukunnya memang. Pas sukun berhenti karena syiddah. Tapi kemudian pantulannya tidak boleh syiddah lagi. Pantulannya sudah biasa saja. Nggak boleh kasih hamzah sukun maksudnya. Jadi yang syiddahnya di mana? Pas berhenti sukunnya itu berhenti. Berhenti dia, betul. Berhenti. Nah, cuman pas terkeluar pantulannya, ini terpisah ya. Pas kita keluarkan sifat kolkolahnya, di kolkolahnya yang tidak boleh dikasih hentakan lagi. Hentakannya datang dari mana? Biasanya karena hamzah sukun. Kenapa? Hamzah itu sifatnya syiddah juga kan? Maka terhentak dia. Maka tidak boleh. Jadi pas sukunnya hentak. Iya betul. Syiddah. Syiddah betul. Tapi setelahnya tidak. Syiddahnya hanya muncul pas masuk sukunnya, pas masuk hurufnya. Nah, di situ itu berhenti kan? Tapi kita langsung keluarkan lagi sifat qalqalahnya. Kerasa waktu pas tasydid nanti. Baqqa. Nah, itu kerasa. Tetapi kalau pas lagi ada qalqalah, ya karena qalqalahnya dia segera menyegerai gitu ya hurufnya. Jadi qalqalah karena dia langsung bergetar di tempat itu. Bergetar di makrotnya ketika kita baca sukun. Itu. Seperti itu maksudnya. Kira-kira paham Kalau nggak? pantulannya jadi tidak terdengar, nggak ada masalah nggak? Masalah nggak? Salah dong. Karena qalqalah itu adalah bunyi bergetarnya. Baik, qalqalah itu ada tiga ya kan. Ada ulama yang menyebutkan dua, ada yang menyebutkan tiga. Tapi secara umum ada sugro dan kubro. Baik, nanti kubronya itu kita bagi lagi ada kubro dan akbar gitu ya. Tapi ada sugro dan kubro. Yang sugro ada dua ya. Sugro itu yang kecil berarti, kubro yang besar. Kubro itu berarti apapun yang ada di belakang di wakof. Tetapi sugro rata-rata adalah sukun asli di tengah-tengah kata, gitu ya. Nah, yang sugro kecil.
maksudnya apa nih kecil? Ya, kecil itu bukan kecil suaranya sampai nggak kedengaran orang. Bukan itu artinya. Tetapi sugro itu sifatnya kecil sehingga tidak sampai, karena, tunggu dulu, sampai tidak jadi sampai memutus seluruh bacaan. Gitu. Jadi dia masih bersambung, maka dia sugro aja. Getarannya kecil. Iqra. Nah, jadi yang besar kan memang bukan pantulannya suaranya. Kedengeran, kedengeran. Harus kedengeran? Iya, harus terdengar. Tidak boleh tidak. Jadi sugro itu kecil bukan berarti terus sembunyi sehingga hilang. Tetap ada. Gitu. Nah, ini harus penting banget buat kita karena kadang-kadang kita eh, beda ya. Disembunyikan sama kecil. Itu beda. Kalau sembunyi ya sembunyi. Kalau hilang ya hilang lah gitu ya. Kalau nggak kedengeran artinya nggak ada. Kalau kita sih bilangnya gitu aja cukup dimudahkan. Ya. Tapi kecil itu maksudnya nggak memutus karena nggak sampai putus bacaannya. Karena masih ada lanjutannya. Gitu. Ya, ya, Dan Uni. kalau kubro ya karena dia terdengar pasti kalau di akhir kalimat kan kita pasti bisa dengar het. Nah, itu kedengeran. Pasti kedengeran. Jadi kubro itu karena dia memang sifatnya besar sampai semua orang ngeh. Tapi kalau yang ini kecil, kita tahu dan dia memang suaranya lebih kecil sebetulnya. Kalau udah nanti makin jago lagi bacanya itu kerasa kok bedanya suaranya, volumenya pun beda karena dia cuma mantul. Gitu. Ada lagi Jazakillah mungkin khair, belum Uni. puas nih. Wah, jazakillah khairan. Oke, apakah ada yang mau bertanya lagi? Oh, alhamdulillah, udah semangat. Entah antara semangat semangat membaca atau sudah paham semua, alhamdulillah. Atau udahlah latihan aja gitu ya, biar gampang. Dua-duanya unik. Ya, latihan aja lah ya, Assalamualaikum. gampang ya. Oke, alhamdulillah. Mari kita mulai bacaan kita semua. Orang pertama saja yang membaca ta'awudz dan basmalah. Buat kawan-kawan semua yang hadir di sini, silahkan membaca ta'awudz dan basmalah bersama-sama dengan orang pertama. Tidak perlu dibuka mikrofonnya. Dan tidak perlu kita ulang ta'awudz dan basmalah ya, karena kita sama-sama dalam halaqah. Masih berada di satu halaqah. Baik, dipersilahkan Umu Ais. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar Umu Ais, karena memperbesar volume dulu sebentar. Oke, oke, silakan. Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamullah Bagus. Oke, lam takunu balighi illa bisyiqqil anfus diulang. Hati-hati illanya panjang. lam takunu balighi illa bisyiqqil anfus Bagus. Lanjut. summa amatahu fa'aqbarah. Ya, Masya Allah, tabarakallah, bagus. Alhamdulillah. Jadi Uni coba. apa? Nanti aku mau izin. Oh iya, nggak apa-apa sih. Persilakan. Silakan, silakan. Oke. Udah siap. Kenapa tadi Uni? Enggak, buat semuanya tadi. Buat teman-teman, Oh, tapi kalau dengarkan Umu Ais juga, kedengeran ya, kof itu pas mantul, pantulannya suaranya lebih kecil daripada waktu baca yang lain, huruf-huruf yang lainnya. Fa'aqbaroh. Nah, jadi terasa. Jadi tidak sebesar hurufnya beneran, tetapi kedengeran. Tetapi nggak sebesar ya, jadi makanya disebut sugro. Nanti deh makin lama makin kerasa apa sih sugro gitu ya. nggak nggak ini ya apa namanya bukan sesuatu yang berarti hilang. Ini yang perlu kita perhatikan. Oke, bagus, Masya Allah, tabarakallah. Nomor 2 siapa? Halo Ustazah. Oke, silakan. Wah, oke, ternyata. Oke, ya. Makan.
Qul qitalun fihi kabir. Oke. Kita bacanya kabirnya di belakang, jaga mulutnya tetap senyum ya. Karena harus tipis itu. Kabir. Gitu ya. Coba. Qul qul qitalun fihi kabir. Ya, bagus. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadir. Oh, Qadir. Maksudnya qadir tipis ya. Sudah. bukan tipis yang ini. Coba lihat. Kalau ini memang begini harokatnya. Kalau ini lihat. Ini fathatain. Kita bacanya qadirah. Ada Wa roh. Nah, wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. iya, begitu bagus. Alhamdulillah. Lanjut. Tak taqsyair Diulang. taqsyairu taqo Diulang. Hati-hati, qafnya harus lebih tebal bunyi pantulannya. Coba lagi. taqo Ya, taqasyair. Yuk. taqsyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Oke, bagus. Masya Allah. Tabarakallah. Alhamdulillah. Syukran jazakallahu khair Ustazah. Wa jazakillah khairan. Nomor 3. Umi Aam Rahati. Oh, saya nomor 3, bukan Umi nomor Aam 7. Hah? Aam Rahati. Beda nama. Beda nama kayaknya. Umi Aam Rahati. Siapa Kak? Saya. Ya, kayaknya Ana juga baru kenal nih. Aam. Ada Teh Aam yang kedua. Oke. Mungkin nanti kita lewat dulu nomor 4. Oh, dia udah keluar nih. baru Nih, silakan. Amrohati itu baru nih. Iya, silakan. Umi Am, silakan Umi Am. Iya bentar. Jilbab belum kepasang nih jilbab. Oh, sudah. Ini mah teteh ya. Ada Coba. nggak Ustaz? Tadi udah muncul kemana Ah, hilang? udah, tuh udah terlihat. Nah, Teh Am, silakan. ya silakan. Mana tadi Ini ya? Pak, sebentar. Panggilannya Teh Aam juga. Iya, Mbak aja, soalnya saya Jawa. Oh gitu. Oke, nggak apa-apa. Mbak Aam kalau yang ini. Oke, alhamdulillah. Ya. Biar beda, satu lagi Teh Aam, satu lagi Mbak Aam. Oke, silakan. Sampai mana tadi ya? Nomor 3, baris ketiga kita, insya Allah. Oh, tiga. Wattaqullaha wa'lamu annakum mulaqu. Oke. Apa ya? Wa'lamu, ainnya jangan putus ya. Wa'lamu. Terus mulaqu. Dijaga haknya tuh hembus udaranya terus ya. Nah, itu seperti itu. Betul. Ayo, lagi. Wattaqullaha wa'lamu annakum mulaqu. Ya, gitu, betul. Lanjut. Innallaha yuhibbul muqsitin. Oke, bagus. Ummatun qa'imatun yatluna ayatillah. Coba dibaca sedikit. Ini coba baca. Lihat dulu. Yatluna ayatillah. Ya. Udah cukup. Udah ada keluar hamzahnya. Bagus. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Barakallahu saja. Oke. Uni Silvi ya. Lama-lama panggilan Uni Silvinya hilang nih. Uni aja, jangan Ustazah. Oke. Kita lanjut nomor 4. Assalamualaikum Uni, mohon bimbingannya. Waalaikumsalam. Insya Allah. Ya. Alladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah. Diulang.
والذي والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة Ya. Yaumal tadi qi-nya agak ketebelan waktu pertama. Oke, lanjut. اقرأ باسم ربك الذي خلق Ya, bagus. Lanjut. وأخذوا مما وأخذوا من مكان قريب. Bagus, Masya Allah, tabarakallah. Aduh, salah kelas kayaknya. Udah jago, cari yang lain aja. Gak gitu ya? Oke, Alhamdulillah, barakallahu fiik. Nih, Nah, khairan. Oke, nomor 5. Selanjutnya saya ulangi mohon bimbingannya. Insya Allah. Yuk. Yaqulul ladzina nasuhu ma qablu qad ja'at rusul. Diulang. Yaqulul ladzina nasuhu ma qablu qad ja'at rusul. Jaga mulutnya ya. Rusul. Rusul. U-nya. Nasuhu. Coba baca mi-nya di sini. Nasuhumil. Coba. Nasuhu ma Nah, bibirnya sempatkan ketemu dulu ya. Mi nempel dulu. Nasuhumi. Nah, di mi. Soalnya bibirnya tuh tadi kayak nggak neken, jadi mimnya tuh kayak ngambang-ngambang nggak jelas gitu. Mimnya nggak kedengeran. Coba lagi. Ulang ya. Yaqulul ladzina nasuhu min qablu qad ja'at rusul. Ya, bagus. Lanjut. Laqad ji'nakum bil haqqi. Oke, bagus. Sebentar. Bisa nggak sekali aja nyobain ini mimnya Oh, udah itu coba yang kan kita udah belajar ya. Coba yang ya, tipis itu kertas. ikhfa tafawi ya ditahan ya. Ikhfa kan? Ayo coba. Ya. Laqad ji'nakum bil haqqi. Nah, ya udah bagus nggak apa-apa. Lanjut. Ma yamlikuna min qitmir. Mir. Mir. Nah, Bukan ketebalan ya. Diulang ya ini. harus kecepatan Mak, tutup mulutnya soalnya. Oh gitu. Ma yamlikuna min qitmir. Nah, jadi sampai keluar sempurna terus aja mir. Oh, Jangan jadi sampai jangan kalau yang kita yang tutup nih ya. ujung-ujungnya Nah, gitu. contohin ya. Baik, baik, baik. Baik, Ibu. Mir. Nah, jadinya belakangnya itu tebel gitu. Jadi kita jaganya benar-benar mir. Senyum Mir. terus. Iya. Jadi buat semuanya ya, kalau ketemu yang belakangnya pakai yang i ini jaga sampai habis ya. Walaupun kita lagi nggak belajar huruf ro, karena kalau ro itu ya nantilah kita pelajari. Cuman kita usahakan tiap saat aja. Gitu. Bagus, Masya Allah. Tabarakallah. Bagus, bagus. Jangan jajah ini kan curang ini Wajazika bimbingannya. khairan. Alhamdulillah. Fik. Nomor 6. Saya Uni. Oke, yuk silahkan. Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamullah. Oke, sebentar. Di sini dalnya juga jangan putus ya, kan apa qalqalahnya. Wa qad kana wa qad sambung. Terus di sini minhum ketemu ya, jangan ditahan sama idharnya, sama kayak ketemu qaf. Minhum yes. Langsung. Ya, coba lagi. Ya. Wa qad ka Nah, masih ulang. putus Wa lagi. qad kana fariqum minhum yasma'una kalamullah. Nah, belum lulus minhumnya. Minhumnya juga sama, nggak boleh sampai ada ne ya. Minhum, jangan minhum. Nah, itu nggak boleh. Ada. Minhum, yes. Coba kita mulai minhumnya aja deh, coba.
minhum yasma'una kalamullah. Bisa, alhamdulillah bagus. Lanjut. Lam takunu balighihi illa bisyikil anfus. Oke, sebentar. Belum. Mana tadi ya? Nu yang di sini dua Lam. harokat juga sama dengan ku. Jadi panjangnya ku sama dengan nu. Ya. Kemudian nah, waktu di qaf tasydid bunyinya qafnya masuk ke shin. Jadi langsung bisyik bisyik ya gitu. Bisyik qil bisyik qil. Nah, langsung. Jangan bisyik telat masuk gitu ya. Jangan. Terus anfus, hati-hati nih sin ya, jangan dibaca ke shin. Oke, coba lagi. Ya. Anfus. Fus, Fus. no. Fus, Fus. apa? Fus. Itu jadi sot itu. Fus. Nah, Fus. ya itu, ya. Hati-hati ya, ini beda aja tipis. Oke. Fus. Fus, pangkal Fus. lidahnya turunin. Fus. 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 Oke, nggak apa-apa. Nanti kita belajar di huruf sin. Yuk. Lam takunu ulang. Lam takunu balighihi Kependekan sekarang Lam takunu ba. Ini 3 huruf yang semua panjangnya sama. Ya. Ya. Lam takunu balighihi illa bisikol anfus. Oh, kalau yang ini nggak dimaafin deh. Kenapa? Karena jadi bisik ko. Harusnya Bisiki. iya. Yuk lagi. Il. Lam takunu balighihi illa bisikil anfus. Nah ya. Nanti tinggal pakai ini aja ya. Pakai catatan huruf sinnya belum dapat. Oke lanjut. Ya. Tumma amatahu fa'aqbaru. Oh. Baroh. Iya. Tumma Tunggu. Sebentar sekalian. Qafnya, qalqalahnya jangan berhenti, jangan putus dengan huruf ba-nya ya. Qalqalahnya tidak putus dengan huruf ba-nya. Coba. Tumma amatahu fa'aqbaru. Kok baru? Aku. Tumma amatahu fa'aqbaru. Bukan baru. Nggak ada huruf ro dan tidak ada wawu dan tidak ada Baroh. harokatnya. Iya, harokatnya. Yuk hati-hati. Tumma amatahu fa'aqbaroh. Oke, sebentar. Belum kelar nih. Ro-nya kan cuma 1 harokat. Jadi Ya. nggak boleh dipanjangin. Jadi Ana kasih tahu juga mim tasydid dengungin. Summa amatahu fa'aqbaroh. Pendek aja. Ya, yuk. Ya. Tumma amatahu fa'aqbaroh. Oke. Mimnya kita panjangin lagi dengungnya. Summa. Yuk. Tumma amatahu fa'aqbaroh. Iya, sudah jauh lebih baik. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Gak apa-apa. Terima Tenang, kasih, tenang. Udi. Kita belajar insya Allah. Terus ya. Ya. Oke, nomor 7 silahkan. Ya, Uni nomor 7 saya. Oke, silahkan. Qul qitalu fihi kabir. Oke. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Bagus. Taqosyairu min juludul. Taqosyairu min juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Oke, bagus. Masya Allah, tabarakallah.
Aman. Udah, Ah, udah. alhamdulillah. Nah, Lolos. mau lanjut lagi. Mohon maaf lahir batin. Habis deh. Oke. Mau lah. Belajar mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut nomor 8, nomor 8. 8 ada Ada Umi Tati. nomor 8. Ayo. Kalau nggak ada, pindah dulu ke nomor 9. Oh, ini ada nomor 8 nih. Umu Tati udah keluar. Umi Kok kayak Tati. kenal ya? Kayak kenal. Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, coba videonya dinyalakan. Ini kecurangan ini. Lagi di kelas Uni. Oh, lagi di kelas. Oke, mau baca? Jangan dulu. Ini kan Bagus. Rinja sama Uni jadi masuk. Iya, makanya aku bilang, Masya Allah, kayak kenal sekali namanya. Allahu Akbar, maaf ya. Oke, oke. Ya wes, nanti lagi nomor 9 dulu ya, I love you. I love you too. Oke, nomor 9. Yang Ustaz Uni mohon bimbingannya. Insya Allah. Sehat, Eyang. Alhamdulillah. Mbak Semoga sih, manggilnya aku Mbak ya? Enggak, Eyang, Eyang. Yang lalu. iya, Iya. ya, Aku suka kebalik-balik panggilan ini. Ayo, wes. Nomor ya, 9, baris ketiga ya, tapi. iya, nomor 3. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh. Oh, panjangin dikit, lagi. Eyang. Mulaquh. Gitu ya. Wattaqullaha Iya, panjangin. Coba lagi. wa'lamu annakum mulaquh. Oke. Sebentar, sebentar. Nah, jadi yang di sini Allahnya gimana ya? Wattaqullah. Tebalnya itu Kurang tebal ya? eh, masih kayak ke O, soalnya Allahnya jadi kayak apa? Lo, Kita coba. bukan Allah. Ya, Gimana ya? Wattaqullaha wa'lamu. Yang ainnya lebih ngalir lagi ya. ya. Wa'lamu. Coba. Na'lamu Iya, gitu. Coba dari depan. fattaqullaha Ah, 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 wa'lam. ah. Allahnya Ya, panjang. Allah, nama Allah selalu 2 harokat. Wattaqullaha. wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh. Oke, bagus. Lanjut. Innallaha yuhibbul muqsitin. Oke, nggak apa-apa. Lanjut. Ummatun qa'imatun yatluna ayatillah. Bagus. Cuman boleh nggak huruf taknya dikeluarin udaranya? Ya, Yat, lu ya, yat, luna. Ya, coba. ulang lagi ya, Ya, Umi. ya. Ummatun qa'imatun yatluna ayatillah. Bagus. Alhamdulillah. Bagus. Mantap. Alhamdulillah. Kan atas bimbingan Uni. Aduh, Makasih ya. ini sih namanya nge-GR-in namanya. Kan kita sama-sama berusaha. Kan Allah ridho. Insya Allah. Amin. Ya Allah ridho sama kita. Amin. Oke. Kita lanjut ya. Barakallahu fiik. Nomor 10. Ana Uni. Ya, yuk, yuk, yuk. Silahkan, silahkan. Walladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah. Masya Allah, bagus. Lanjut.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bagus, mantap. Lanjut. Wa ukhidhu min makanin qarib. Permintaan sedikit, dengungnya kurang sedikit dari 3. Coba tambahin lagi. Yang mim makan itu Ya, ya. iya. Wa ukhidhu min makanin qarib. Iya, bagus. Jadi sebenarnya, jadi maaf ya buat semuanya. Jadi kalau kurang dikit gitu, itu nggak enak gitu. Rasanya udah, misalnya bacanya bagus. Minimal itu 3 harokat itu benar-benar minimal untuk sempurna. Lebih nggak apa-apa. Tapi kita samakan ya. Jadi maksudnya kalau dengungnya memang semua sebegitu ya sebegitu semua. Jadi kayak tadi ini karena sebelah-sebelahan jadi terasa sekali ada yang kurang. Gitu. Pastikan selalu 3 harokat walaupun kita ngaji sendiri. Jangan dikorupsi lah itu. Ayo, Masya Allah sama bacanya. Oke, alhamdulillah. Jazakillah khair. Jazakallah khairan. Kamu Fik nomor 11. Ada? Ada Uni. Nah, oke, alhamdulillah. Yuk, Mohon bimbingannya Uni. insya Allah. Yaqulul ladzina suhu min qablu qad ja'at rusul. Oke, sebentar. Pertama, Ana tadi dengarnya nunnya cuma 1 kali di sini, Ifon. Jadi hati-hati. Alladzina na. Di situ ada nanya 2 kali. Oke. Yang kedua, membaca rusul, hati-hati lam di belakang nggak boleh tebel. Lam di belakang harus tipis. Rusul, tipis ya. Walaupun dalam posisinya kita lagi gomah. Rusul, itu lamnya nggak boleh naikin pangkal lidah. Hati-hati. Yuk, coba 1 kali lagi. Yaqulul ladzina nasuhu min qablu qad ja'at rusul. Nah, ya, itu lebih baik. Lanjut. Laqad ji'nakum bil haqq. Oke, sebentar. Yang ini tadi qalqalah didalnya kita usahakan nyambung ya. Laqadaji ya. Kemudian bil haqqo. Di situ lebih agak berjarak walaupun ya ini kan disebutnya ada yang menyebutkan dari ulama itu qalqalahnya akbar. Jadi ada kayak kita baca, kalau kita baca tanpa waqaf tentunya bacanya gini. Bil haqqi gitu ya. Kan ada jedanya kan? Nah, seperti itulah keluarnya. Bil haqqo. Jadi keluar pantulannya pas kita baca harusnya baca ki gitu. Oke, yuk coba sekali lagi. Laqad ji'nakum bil haqq. Iya, bagus. Lanjut. Ma yamlikuna min qitmir. Kok kalau kok Qitmir ada. apa? Iya, dan panjangkan betul. Ma yamlikuna min qitmir. Diulang. Ma yamlikuna min qitmir. Bagus, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, bagus. Jazakallah khair. Ikut jazakallah khairan. Nomor 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Dek. Garis berapa nih? Baris paling atas. Saya ingin dikoordinasi. Iya. Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad kana fariqum minhum yasma'una kalamallah. Oke, minta di sinnya usahakan keluarkan betul-betul sifat safirnya. Yasma'una, yes, dan itu rafah. Ya, coba lagi. Waqad kana fariqum minhum yasma'una kalamallah.
Bisa lebih desis lagi nggak? Yasma'una. Iya, Yasmauna. seperti itu. Jadi dijaga agak desisnya itu memang dijaga ya. Oke, coba dimulai dari depan lagi. Wa qad kana fariqum minhum yasmauna kalamallah. Bagus. Nanti hati-hati minhumnya ya, nunnya agak ne, sedikit. Coba sebelahnya, yuk. Lam takunu bi lam takunu balighi illa bisyiqqil anfus. Oke, sebentar, sebentar. Di sini takunu, nunya tetap panjang 2 harokat. Yang dikasih tanda sifron alifnya aja, tapi dia wawunya tetap panjang. Oke. Untuk dengung di nun ketemu fa, tidak boleh tebal. Karena fa bukan huruf isti'la. Jadi, alfus, alfus. Tipiskan dengan au. Nah, ini nggak boleh. Ya, hati-hati. Tipiskan. Yuk, coba lagi. Lam takunu balighi illa bisyiqqil anfus. Iya, jadi dijaga tipisnya. Benar. Itu sudah benar. Lanjut. Tsumma amatahu fa'aqbaroh. Bagus. Masya Allah. Tabarakallah. Alhamdulillah. Bagus, bagus, Dek. Ijazakillahu khairan. Wa jazakillah khairan. Oke, kita lanjut. 13. Saya Iya, ya. Oh, mohon ya, sehat saya kan? umum ya, mohon maaf. Baik, Ya, silakan, silakan. baik lanjut. Qul qitalun fihi kabir Iya, bagus. wa kana Allahu ala kulli syai'in qadir. Qadirah. Oh, maaf Dan ya. qadir, iya. Coba lagi hati-hati waktu Ya, di kata Allah ya. Wa baik, kana Allahu ala. Yuk, coba. baik. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Qadirah, 2 harokat, 2 harokat. Ini nggak boleh kuli, nggak boleh ditahan karena lam tidak sesuatu Oh yang ya, boleh ditahan. oh ya, Ya, oke. baik. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Kenapa Anda dengar kulinya, linya panjang ya? Linya nggak boleh panjang. Oh, iya iya saja. Ya, Saya ulang jadi, saja. ya. Uni saya ulang, Uni maaf maaf. Baik. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Pokoknya kurang. Bagus. Nggak apa-apa, udah itu cukup segitu. Oh ya, Lebihin lagi nanti malah baik, salah. Oke, ya. baik. Taqasyairum taqasyairum Oke, stop dulu. minhu. Maaf Maaf ya, yang ini aku ya. potong. Ini tasdidnya Syair. pada huruf ro. Jadi syair, ini masuk dulu ro-nya. Syair. Oh ya. Nah, ini gak ada tasdid, jadi rumin. Ya. Oh ya. Oke, yuk. Baik. Taqasyairu minhu juludul ladina yahsyauna rabbihim. Kenapa robbihim? Robbahum ya Ustaz ya. Iya, Masya yuk Allah, lagi. Masya Allah. Ya, saya ulang. Robbahum. Iya. Ntar saya besarkan sedikit. Maaf kecil. Diulang. Taqasyairu. Diulang. Terlalu takrib. Taqasyairu minhu juludul ladina yahsyauna rabbahum. Oke, alhamdulillah bagus.
Walaupun agak gerejek-gerejek ini internet, alhamdulillah itu. Tapi Iya, bagus. Uni. Mohon maaf. Terima kasih, Gak Uni. Mohon maaf. apa-apa. Nggak pakai minta maaf ya. Orang kita semua belajar, oke nggak apa-apa. Baik, Alhamdulillah. baik Allahu Uni. Terima fiik. kasih. Semoga barokah Sama-sama. dan mohon izin Uni ini agak batuk. Oh iya, nggak apa-apa. Syafaqillah. Ya, Oke. terima kasih Uni. Ngomong-ngomong nomor berapa ya? Lupa. Nomor 13, sekarang 14. 14. 14. Umu hilang nomornya. Oke. Nomor 14 Saya ada. ini Oke, ada. Nih panggilannya siapa, anak kok? Diana, panggilnya Diana. Oh, Diana. Iya, Kakak Diana, sebentar. ibu saja. Ibu saja, Ibu Diana. Oke, siap. Iya. Silakan. Wattaqullaha wa'lamu annakum malakuh. Oke, stop. Oke. Yang jelas ini bukan ma ya. Ini mu. Oke. Omong-omong, huruf ta di depan itu bertasydid. Jadi kita masukin bunyi tak sukun ke wawu. Jadi wat, nah itu. Wat taku, gitu ya. Apalagi tadi sampai lupa. Oke lah, coba lagi baca. Wattaqullaha wa'lamu annakum mulakuh. Gitu panjangin. Kurang Oke. panjang. Nah, kurang panjang. Oke, Anda contohin dulu. Ini dari ku ke Allahnya juga lamnya kurang masuk. Wattaqullaha wa'lamu. Hati-hati ainnya wa'la. Jangan putus ya. Kalau bisa. Ya, kalau enggak ada jeda dikit bolehlah. Wa'lamu. Nah, itu bolehlah kayak gitu. Ya, tapi harus tawasud banget itu. Ya, coba lagi. Wattaqullaha wa'lamu annakum mulakuh. Lupa lagi. Kurang panjang, Masya Allah. Mulaku. Ininya jangan tegas-tegas banget, jangan wa'lamu tapi wa'lamu wa'lamu panjangin wa'lamu. Kalau perlu nggak berhenti deh. Wa'lamu. Ya, ya. Wattaqullaha wa'lamu annakum mulakuh. Ya udah nggak apa-apa nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Udah 3 kali. Kalau udah 3 kali nanti lagi berarti ya. Oke, alhamdulillah. Oke. Nah, mungkin ini nanti PR-nya di rumah setiap akhir kata yang memang udah panjang-panjang macam ini kan panjang nih. Ya. Nah, bacanya minimal 4 harokat itu, nggak boleh kurang. Ya, Oh iya ya. nggak boleh Ya, kurang. biasaan 2. Nah, jadi maksudnya mulai sekarang nanti biar kita bedain mana yang panjangnya 2, mana yang panjangnya. Kalau yang kayak gini-gini 4 saja ya. Kalau Ana biasanya nekanin ke semua yang belajar itu minimal 4. Minimal ya, bukan maksimal, minimal. Oke, Oh iya. silahkan. Innallaha yuhibbul muqsitin. Oke, ini bagus. Qafnya nggak putus, tapi lamnya yang putus. Sambungkan. Yuhibbulmu, bulmu. Nyambung suara. Nggak boleh. Yuhibbulmu. Nah, ini nggak boleh. Terputus. iya. Oke, coba lagi ya. Innallaha yuhibbul salah tunggu. Innallaha yuhibbul muqsitin. Iya, jadi huruf sok dia. Innallaha yuhibbul muqsitin. Iya, jauh lebih baik, bagus. Oke, lanjut. Ummatun qa'imatun yatluna ayat. Ummatun Harus dari Umma, nggak boleh yang lain. Yuk. Ummatun
qa'imatun yatluna ayatillah. Bagus, cuman ini tadi apa ya? Masalah sampai lupa. eh Masukkan tuh langsung bunyinya jadi langsung ke kayak bunyi ang tapi tebal. Ummatun qaimah tungko. Ya, jadi betul-betul langsung masuk. Jadi tadi masih terasa berpikirnya. Nah, ini ya kalau berpikirnya kan jadi salah. Gitu ya. Coba lagi. Ummatun Nah, jadinya ke iya, iya. ya, Coba lagi. ya. Ummatun qa'imatun yatluna ayatillah. Oke, nanti ini stop, ini udah selesai. Yang ini sekarang. Ah, ini kedengeran antara ragu-ragu mau baca A, Hamzah atau Ain ya gitu. Jadi harus jelas A. A. Yatluna ayah, nggak boleh yatluna a. Nah, ini udah mulai agak-agak sedikit Ain tuh. Nggak Oh boleh. iya, Na iya. a gitu ya. Coba lagi. Dari awal. Dari yatluna. Yatluna ayatillah. Iya. Soalnya kita sudah kelewat kan huruf Hamzah. Dulu kayaknya Ibu Diana belum sempat masuk kayaknya ya. Belum, saya baru hari ini. Ah, ya betul. Makanya saya harus nanya dulu namanya siapa. Oke. Nah, ini Saya baru karena kita ini. sudah terlanjur kelewat kemarin Hamzah, Ain, Ha gitu ya. Makanya tadi harus diulang. Karena kita takutnya kan nggak ngulang lagi nih. Ya maksudnya kan nggak menuju ke depan, bukan menuju ke belakang kan kalau belajar. Nah, jadi yang ini hati-hati setiap membaca Hamzah. Harus benar-benar A. Tidak boleh A. Nah, geser-geser itu nggak boleh. Luna A. Jadi semua. Alladzi. Nggak boleh alladzi. Nah, ini hati-hati. Kita kadang-kadang tuh mulutnya gimana kita sesuka hati kan. Nah, Hamzah itu yang paling harus dijaga. Supaya dia tidak nyasar hurufnya. Ya. Ya, gitulah kurang lebih. Oke. Jasa Mudah-mudahan kita semangat terus ya, khair. Wajah Zakila Khairan. Salam kenal juga, Masya Allah, Saya tabarakallah. kenal. Orang Sumatera ya, Kak? Kakak lagi. Bukan, enggak, saya Jawa Timur. Kok Jawa Timur? Loh, kok Jawa Timur? Kok nadanya beda ya? Jawa Timur suami aku dong. Oke, oke. Saya baru belajar karena saya mualaf. Oh, Masya Allah. Senangnya, Alhamdulillah. Senangnya dan agak iri ya. Kita dosanya banyak loh. Kakak dihapus. Kakak lagi. Aku punya kakak mirip banget wajahnya sama Oh Ibu ya, Diana. Wajahnya mirip betul. Ya, aku oh panggil ya. kakak soalnya. Oke. Oke, Alhamdulillah Ibu Diana. Masya Allah. Kita lanjut. Nah, ini baru nih yang sebelah nih. Aku kenal betul nih wajahnya Sumatera gitu ya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baris keempat ya. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة Bagus, Masya Allah, tabarakallah. Lanjut. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Aku tuh ini apa videonya nggak nyala. Pengen denger kata rohnya ini mulutnya bulat apa enggak nih? Boleh diulang nggak? اقرأ باسم ربك الذي خلق. Ya? Apa? Diulang? اقرأ. Kurang jelas nih. Enggak apa-apa. Cuma tadi kayak ada yang salah dengar. Ana, coba diulang. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Oke, bagus. Alhamdulillah. Lanjut. وأخذوا من مكان قريب. Bagus. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Bagus. Masya Allah. Kayak ini. Iya. Oke, lanjut kita. Masih ada lagi nomor 16? Ini berapa sebenarnya semua orang? Ana nggak hafal. Udah semua?
Sudah semua kayaknya ya. Ada yang belum? Baiklah. Belum sih, Baik. tapi lagi ajan, Uni, Afwan. Oh, Iya, ya. lagi ajan, baru ajan. Oke. Azan. Ajan pisan. Oke. Apa? Alhamdulillah ya, kalau memang sudah habis nih, kita sambil review-review sedikit. Jadi ingat huruf qaf ini hati-hati, kita terutama makhrajnya. Jangan sampai ke kaf, tadi malah ada yang sampai ke kho ya, hati-hati nggak apa-apa. Bibir bulat tadi kayaknya jarang, tidak ada, alhamdulillah. Kalau semua udah keluar, bagus ya. Jadi hati-hati saja sedikit. Cuman yang sudah kita pelajari tentunya diharapkan tidak salah lagi. Jadi mulai ke depan nanti qafnya mudah-mudahan sudah terjaga. Ya, pastikan makhrajnya benar, sifatnya benar. Itu saja. Dan ingat-ingat semua bahwa huruf qaf ini, cara baca kita qaf ini adalah cara kita untuk belajar huruf-huruf nanti isti'la yang lain. Ya, huruf isti'la yang lain kita sudah belajar huruf kha dan ghain, ya. Tinggallah 4 huruf lagi yang memang 4 huruf yang benar-benar huruf isti'la ya. Yang memang nanti kita harus belajar bagaimana dia membacanya dengan benar, yaitu huruf shad, dhad, ta, dha. Dan itu semua tidak boleh di-o-kan. Caranya belajarlah dari huruf qaf. Ko, nah kalau kita lupa cara baca shad nanti ke depan, yaitu ingatnya ko dulu, ko, baru nanti so. Cuman bedanya nanti dinaikkan ini ya. Ko, so, ko, do, ko, to, ko, wo. Dan ini landasan dari kita semua untuk belajar huruf istiqla. Nah, ingat-ingat di situ ya. Hanya itu saja permintaannya. Jadi qafnya sempurnakan supaya bisa membaca huruf-huruf yang 4 tadi, yang itu yang sangat-sangat amat sangat sulit. Gitu. Itu saja dulu dari Ana. Mudah-mudahan kita semua, kayaknya waktunya masih ada lagi. Ana sih kalau bisa berhenti alhamdulillah ya. Tidak ada yang mau ditanyakan lagi kan? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Habis kayaknya. Alhamdulillah ya sudah. Kalau gitu Ana izin Ini pamit. saya Hah? mau tanya, maaf, saya Boleh, mau boleh, tanya. boleh. Ini Tanya boleh. kajiannya setiap hari apa? Kalau mengaji yang makhrajul huruf ini setiap hari Rabu jam 9. Insya Allah. Ana juga ada kelas sebenarnya yang tahsin lanjutan. Itu hari Selasa ya, Selasa ba'da asar. Jadi jam 3.30. Oh, cuma Rabu dan boleh minta linknya nanti ini. Minta sama panitia boleh? Langsung masukin ke BBQ nih sama Umu Sina, panggilnya apa sih, Umu Yanti. Ukti Iya. Sinagawa. Aduh, Ana tuh panggilnya suka-suka nih. Ukti Ica Terima bisa kasih ditolong banyak. mungkin ya. Nanti kita masukkan ke grup, insya Allah ada di situ setiap saat. Terima Dimasukkan ke kasih. kedua-duanya. Ya, belajar Ya. kita pelan-pelan semuanya insya Tapi Allah. kalau yang untuk hari Selasa saya tidak bisa karena saya mengajar. Paling Ya. saya bisanya hari Rabu. Gak apa-apa, Rabu aja cukup. Ya, Rabu aja. Gak apa-apa. Ini sekarang udah berbeda karena waktu dulu waktu pertama kali tentunya contoh-contohnya pun nggak bacaan Al-Quran seperti ini yang nggak full gitu. Kalau sekarang udah Ana contohkan, jadi hukum-hukum betul-betul dilaksanakan. Jadi insya Allah bisa tetap tercapai bacaan yang bagus. Ya. Ya, Ya. Terima kasih banyak. sama-sama. Baik, Ana pamit akan kembalikan kepada moderator. Mohon maaf lahir batin ya. Silakan Ukti Ica. Kelas kita pada Ustazah Sulfianti yang sudah memaparkan pembelajaran pada hari ini. Semoga Allah berikan kesehatan dan keberkahan ilmu selalu. Jazakunallah bi ahsanil jaza. Dari saya selaku pemandu moderator pada hari ini, mohon dibukakan pintu maaf bila dalam awal hingga akhir bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mari kita tutup kelas kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majlis.
Alhamdulillahirabbil Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Umi. Oke, pamit ya semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.